semua yang dilakukan mama papa itu menurut Tasya pengorbanan terbesar yang dilakukan mama papa untuk Tasya gitu. Mulai dari papa banting tulang gitu jadi supir gitu ya bunda, dapat ilmunya itu dari panggung ke panggung. Gitu. Sering perform juga, walaupun nggak dibayar juga tetap Tasya lakuin karena Kamu pernah sampai nggak dibayar? Orang tua kamu sudah banyak berjuang seperti tadi Tasya udah cerita ya. Pernah nggak ngelakuin sesuatu yang ngecewek orang tua? kadang sebagai anak Tasya juga ada keras kepalanya. Enggak, aku tuh nggak gini-gini. Kadang ngerasa bersalah gitu. Jadi ngerasa ngecewain orang tua gitu. Udah digedein kok malah bisa-bisanya ngomong ngebantah gitu-gitu. Karena Tasya itu bener-bener dikontrol banget sama mama papa, bunda. Anak kesayangannya mama banget. Jadi bener-bener dikontrol Wah, kemana-mana. berarti kamu nggak bisa naksir-naksiran cowok dong berarti? Bisa. Bisa. I bet you'd stick your head in fire. Maybe you are too stupid to realize you got a demon sticking in us. Holiness has got me a live one. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya ala Elu TV. Hari ini sesuai request kalian, nah kan? Bintang tamunya adalah seorang rising star di dunia entertainment, masih muda, tapi perjalanannya luar biasa. Dari kecil udah ikut banyak kompetisi, di mana salah satunya aku adalah jurinya Idola Cilik tahun 2022. Tapi akhir tahun 2025 berhasil jadi juara di The Academy 7, Tasya Alessia. Halo bunda. Waktu kamu di Idola Cilik umur berapa itu? Aku umur 12 tahun bunda. Waktu di berarti sekarang umur 16. 16 baru tahun bulan kemarin Februari. Oke, kamu kan orang yang fighter banget ini ya. Pejuang dari ikut kompetisi 1, ikut kompetisi 2 ya kan. Menjadi seorang Tasya yang sudah berhasil menang nih ya. Apa yang kamu rasain sebagai Tasya nih? Makin kehilangan privasi kah? Makin sering dimintain foto atau apa nih? Kalau itu emang udah konsekuensi kita sebagai public figure ya bunda. Dan alhamdulillah juga Tasya senang karena makin banyak yang kenal dan harus lebih siap mental lagi menghadapi banyak orang di luar sana gitu. Ya banyak banget perubahan yang aku rasain, mulai dari ekonomi juga bunda. Berubah banget. Jauh banget, Masya Allah. Udah bisa beli rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu asli mana toh? Aku darahnya Jawa semua aslinya bunda, tapi lahirnya di Tangerang Selatan. Gitu. Tapi keluargamu wong Jawa. Wong Jawa transmigrasi ke Lampung. Japung. Jadi kamu berarti, tapi yang di Lampung berarti cuman bapak ibumu sudah pindah Jakarta? Udah, tapi merantau. Nah, habis itu baru aku lahir di Tangerang Selatan gitu. Dari Lampung ketemunya mama papa itu. Jadi orang transmigrasi. Iya, betul. Oke, dari semua perjalanan ini, ada nggak satu momen yang kalau diingat sampai sekarang masih bikin Tasya merinding atau mau nangis? Ini kamu kan kompetisinya udah bukan lagi sekali ya, ini 2 kali ya. Iya. Aku yakin kalau di Idola Cilik pasti treatmentnya nggak mungkin diganas-ganasin, karena aku setahu aku sebagai juri pun nggak boleh mentreatment anak-anak yang aku juriin tuh dengan kritik yang terlalu sadis. Karena range umurnya juga beda ya bunda. Nanti kita dimarahin emaknya, dibilang kalau kita ngejuri orang gede kan suara kamu tuh fals gitu kan. Iya. Begitu anak kecil, sayang besok belajar lagi ya, tadi banyak yang kurang tepat. Jadi sebenarnya sama tapi beda bahasa. Lebih halus ya bunda ya. Ya kalau bedanya ya kompetisinya itu lebih digembleng, lebih dihajar, apalagi di mental terutama. Apa misalnya? Misal ya, bukan dari tekanan luar aja, tapi di dalam juga kita diasah sama coach, sama tim kreatif. Jadi omongan-omongannya itu, nasihat-nasihatnya itu bener-bener yang menyayat-nyayat gitu loh. Contoh kasih satu kalimat yang paling menyayat. Apa ya? Denger ya kreatifnya ya nih. Gak apa-apa kan, kakak-kakak itu emang sengaja buat menempa mental kita gitu ya. Sekalian ini apa tuh namanya kalau orang tuh kalau lagi marah dari luar terus kemudian diekspresikan, melampiaskan. Iya. Ya pokoknya aku dibilangin kalau udah di sini tuh nggak usah setengah-setengah, mending keluar aja. Itu benar, contohnya itu kayak gitu disiplin aja. ya kan? Itu disiplin, cuman ya pastinya kena ke mental juga. Kalau kita mentalnya nggak kuat,
kita bisa aja down kan Bunda ya. Makanya harus benar-benar kuat, itu salah satu contohnya selama di kompetisi. Masih banyak lagi belum tekanan dari luarnya gitu. Kalau di luar pasti netizen lah ya. Iya betul. Netizen kadang-kadang kalau misalnya juri lagi mengkritik satu peserta gitu, kamu kenapa kamu falas terus malam ini ya kan? Nanti setelah itu aku baca komen-komen netizen tuh, dasar kamu tukang falas ya kan? Padahal kita kan mengkritik ya, bukan kita tugasnya memang mencari kesalahannya kan. Tapi netizen udahlah, jangan ikut-ikutan Sebenarnya omongan juri gitu. memberikan afirmasi atau masukan yang positif ya, Bunda, ya. Cuman ya namanya orang di luar banyak pro dan kontra. Jadi kita juga nggak bisa maksa mereka buat suka sama kita gitu. Tapi banyak yang suka dibanding yang kontra. Alhamdulillah masih banyak yang suka juga. Ya kan, aku soalnya setiap ini request dong ini Tasya apa podcast Tasya DA gitu. Karena fans Tasya tuh pada tahu kalau Tasya pernah ketemu sama Bunda gitu. Jadi pengen ngobrol bareng mungkin ya gitu. Oke, Tasya baru 16 tahun. Tapi udah harus menghadapi sorotan publik. Bahkan sempat ramai diomongin netizen. Kamu waktu diomongin netizen tuh sempat ngerasa down gak sih? Sebenarnya Tasya karena baru masuk lebih dalam ke dunia ini ya Bunda. Emang Jadi kemarin-kemarin di dunia mana? Lebih dalam ke dunia ini, dunia dangdut. oh iya dunia dangdut Oke. juga. Itu juga salah satu ujian mentalnya karena Tasya harus mengejar semua skill-skill dangdut yang udah dimiliki teman-teman Tasya dan yang lain-lain juga. Jadi mungkin kalau Tasya dari awal sudah ada di dunia dangdut, Tasya nggak bakal tertekan itu mungkin ya. Cuman karena Tasya itu perpindahan dari pop ke dangdut, jadi susah banget untuk beradaptasinya Bunda. Ya, aku agak bingung ya pada saat kamu ikut Idola Cilik kan sangat pop ya. Kemudian kamu tiba-tiba pindah ke dangdut loh. Itu agak jumping banget loh itu ya. Iya, jadi Tasya itu emang dari dulu nyanyi dangdut juga. Sering diminta sama tetangga ataupun teman-teman mama buat nyanyi lagu dangdut. Cuman Tasya malu Bunda dulu. Kenapa malu sama dangdut? Karena dulu itu Tasya sempat dibully sama teman-teman Tasya pas SD. Dibully bilang biduan lah, inilah, itulah, begitu. Daripada lo biduran gitu. Yo Allah Bu. Tapi kalau gue biduran lo gitu. Lo biduran gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang mereka semua teman-teman Tasya suka lagu dangdut. Alhamdulillah. Gitu. Nah, kamu jadi dari kecil memang suka lagu dangdut. Iya, cuman Kenapa tiba-tiba ikutan Idola Cilik ke pop? Emang Apakah gara-gara dibully itu? enggak juga. Enggak. Tasya emang awalnya di pop. Cuman mama suka lagu dangdut. Jadi Tasya belajar lagu dangdut gitu. Jadi basicnya emang dari awal bener-bener pop. Jadi kamu dari lahir memang genrenya adalah pop. Betul. Tapi yang nyekokin kamu dangdut adalah ibu kamu sendiri. Iya, karena mama itu ngikutin banget dari Dangdut Akademi 1. Zamannya Teteh Lesti. Jadi mama itu ngefans banget sama Teteh. Jadi pengen aku coba nyanyi lagu dangdut gitu. Akhirnya aku coba, malah dibully sama temen gitu. Oke. Jujur lebih seneng pop atau dangdut? Aku, Kita bukan ngomongin duitnya ya. oke. Nyanyinya. Kalau nyanyi, untuk dulu Tasya tuh lebih suka pop. Dulu. Ini zaman Idola Cilik nih. Iya, tapi kalau sekarang Tasya bener-bener sukanya ke dangdut, Bunda. Karena menurut Tasya, dangdut itu enak mau diapain kemana aja. Musiknya, mau dibelokin kemana aja enak. Jadi universal gitu. Gitu kalau ya. menurut Tasya. Kan lebih susah nyanyi lagu dangdut daripada Betul. pop mestinya ya. Begitu. Ya kan? Jadi Tekniknya lebih susah kan? benar. Kayak orang R&B kan gitu. Iya, R&B tapi ini lebih mendayu-dayu. Kayak cekok Arab, India, Melayu ya. gitu. Oke. Nah, lagu dangdut pertama yang kamu pelajari, kamu inget ya? Yang diajarin sama mama. Nyanyi lagu ini lo Tasya. Ini lo enak lagu ini. Ada. Pecah 1000, Bunda. Pecah 1000. Pecah 1000. Benar, itu Pecah 1000. Lagu dangdut klasik. Nah, itu Tasya nonton dari videonya senior Tasya juga, Kakak Ridwan. Dari Indosiar juga. Nah, itu Tasya belajar dari situ. Habis itu Tasya juga belajar lagu-lagu koplo, lagu-lagu dangdut Jawa, begitu. Ambiaran juga Iya, berarti. ambiar betul, begitu. Oke. Coba dong.
Aku Pecah 1.000 iya. pecah 1.000. Nanti kalau lama-lama jadi pecah 2.000 nanti. Yo, bisa aja loh Gue sih Bunda. maunya pecah triliun ya. Amin. Amin. Selawatin dulu guys. Yes, kita coba ya. Heeh. Bimbang raku, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1.000, pecah 1.000. Yes. Gue kan gak bisa menyanyi. Gue kalau gak bisa nyanyi, gue penyanyi, gue pengarang Tapi lagu. Bunda ada lagu dangdut yang Bunda tahu? Apa? Seperti Mati Lampu. Seperti mati lampu, King Nasar. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Asik. Padamu, ya Nasar. Cinta padamu. Lupa kau. Ya aku ya karena Nasar aja ya kan. Bagus Bunda, Masya Allah. Lagu pop sekarang aku pengen tahu. Kamu Pop. langsung pindah ke pop nih sekarang. Cinta karena cinta. Boleh. Oke. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa, tak bisa jelaskan karena hati ini terbicara. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Oke, kalau aku bisa boleh apa dia kayak Bang Judika tuh ya. Kan dia kan pop nih, pop Iya. rock ya kan. Tapi dia bisa dangdut tuh. Nah, Betul. kalau Tasya di mana nih? Apanya tuh Bunda? Kamu lebih waktu dulu ya, lebih capable-nya, lebih jagoannya di mana nih? Jagoan genre aku. Heeh. Kalau aku Karena dua-duanya sebenarnya, bagus nih dua-duanya nih. kalau aku sebenarnya mungkin di tengah-tengah kali ya Bunda. Aku tuh lebih ke rock. Karena apalagi suara aku juga pada dasarnya karakternya yang serak-serak gitu. Sedap Jadi, menyau, jadi dari pop ke dangdut mungkin di tengah-tengahnya rock gitu ya. Hmm. Aku lebih ke rock gitu. Jadi dari rock itu aku mempelajari juga lagu-lagu slow, lagu-lagu dangdut klasik yang ngebeat juga begitu. Lagu yang paling susah buat kamu nyanyiin apa? R&B kali ya. R&B iya, Melayu. Melayu kan hampir sama kayak dangdut bukan? Iya, India sih Bunda. Soalnya lebih rumit juga Masa sih? cengkoknya. Salah milih gaya, salah milih gaya. Mungkin di lagu-lagu India tertentu. Cengkok-cengkoknya soalnya Iya. Bunda begitu. Jadi menurut kamu India itu susah, padahal dia juga mirip dangdut ya? Iya, sebenarnya dangdut kan penggabungan dari India, Melayu sama Arab kan Bunda. Cuman menurut aku lebih menantang itu nyanyi lagu India. Soalnya India juga kan banyak lagu ngebeat yang sambil koreo dan dengan cengkok-cengkoknya juga di beberapa lagu tertentu. Kamu oke, tadi kamu bilang R&B nggak terlalu susah nih. Apa ya lagu R&B tapi Loh, hak kamu yang mana? Apa ya? Misalnya location kayak apa kayak kurang hafal tapi Tasya sering nyanyiin juga begitu. coba mestinya kamu kayak audisi, kita pernah udah pernah Iya. audisi juga ya. Kayak lagi audisi ya, kayak lagi Soalnya enak nih kompetisi. ngomong gratis nih. Masya Allah. Amin ya Allah. Apa ya? Ini kali. Some people live for the fortune. Tapi aku nggak hafal liriknya Bunda. Some people. Na, 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 na. Some people live Gak hafal Bunda tapi na, 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 say if I, na, na, na. Aku tuh suka tipe dia karena dia tipe-tipe yang penyanyi yang aku suka adalah di hidung sengau-sengau gitu. Kamu bagus, kamu punya timbre bagus dan tebel ya, bukan yang tipis. Bagus. Terima kasih Bunda. Ya, pantas dia menang. Jadi memang layak buat jadi pemenang memang ya. Amin ya Allah. Tuh yang hujat tuh ya, yang hujat Tasya tuh. Tadi siapa tuh yang bilang katanya harusnya Tasya tuh pulang malam ini gitu ya. Ada ya ngebully kamu gitu ya. Iya, tapi ya emang sebenarnya kalau di top 4 itu emangnya harus pulang sih Bunda. Karena aku emang salah lirik tapi alhamdulillah emang rezeki dari Allah Itu juga. kayak udah garis tangannya aja. Betul. Ya kan? Takdir emang gak ada yang bisa ngerubah. Kalau Betul. rencana manusia kan bisa diubah kapan aja. Takdir Allah itu. Oke, apa yang selain kamu punya duit banyak sekarang bisa beli rumah, alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah. Apa lagi yang berubah dalam diri kamu? Lebih mengenal dunia entertain seperti apa. Lebih masuk lagi ke industri musik. Jadi apa ya, aku sekarang bisa belajar
membuat aransemen, membuat lagu, begitu menulis lagu. Banyak banget ilmu yang aku dapat di sini, Bunda. Lebih dewasa juga, dapat pengalaman-pengalaman. Begitu. Anak-anak sekarang mah enak, pakai AI cepet dia bikin lagu, tinggal nana mereka bikin aransemennya gitu. Iya, alhamdulillah aku lahir di zaman ini. Iya, kok coba zaman gue dulu udah pakai pitanya segini-gini ya kan, udah gitu muter ini pakai mixernya 24 track. Sebenarnya udah ada di otak kita ya, Bunda ya. AI itu. Cuman kita tinggal mengekspresikannya aja. Kalau sekarang enak begitu ya, nana jadi lagu ya kan. Kalau dulu kan kita harus bikin piano direkam dulu ya kan, salah delete lagi ya kan. Ya gitu deh, pokoknya susah-susahnya. Tapi AI itu membantu Tasya banget gak? Kalau AI sebenarnya membantu Membantu banget banget semua kan? orang. Sangat membantu karena Mempercepat lah ya. mempercepat, jadi lebih efisien semua pekerjaan. Walaupun tetap butuh tenaga manusia, otak manusia ya, Bunda. Cuman itu sebagai mungkin fast track-nya mungkin Iya. begitu, biar lebih efisien. Betul. Nah, Tasya ngerasa nggak sih sejak jadi juara nih orang-orang tuh jadi punya harapan atau ekspektasi besar terhadap Tasya. Jadi misalnya gini, Tasya mungkin dulu nobody ya zaman dulu ya. Iya. Sekarang kamu kayak diatur nih sama netizen nih. Jadi kamu jadi makin senang atau makin kayak gue keganggu. Gue kan pengennya ke kanan, kenapa sih lu nyuruh gue ke kiri gitu kan? Kamu kan bukan saya bukan kamu gitu kan. Sebenarnya ya kalau di dunia ini ya Bunda pasti Bunda juga lebih ngerti dari aku. Kalau gue sih kesel sih, tapi gue gak peduli. Iya. Karena kan kamu bukan saya bukan kamu. Benar. Cara pikir kamu jangan sama dengan cara pikir saya dong. Balik lagi ke pendirian masing-masing ya Bunda. Balik prinsip masing-masing. Kalau Tasya ya terserah mereka mau ngomong apa. Mungkin kalau emang ngasih masukan baik, Tasya bakal terima. Tasya bakal pikir baik-baik, bakal Tasya lakukan, Tasya olah. Tapi kalau setelah Tasya pikir-pikir, oh ini nggak bisa ini bukan aku dan mungkin ini emang nggak bisa aku lakuin juga, bukan dunia aku gitu, bukan aku banget. Jadi akan aku kesampingkan begitu, akan aku kasih tahu kalau aku ini kayak gini-gini loh, aku tuh mau kesini arahnya gitu. Jadi kamu masih peduli dengan omongan netizen berarti ya? Lebih ke masukan. Iya, yang masukan ya. Kalau Betul. tiba-tiba ada yang gini, kalau tiba-tiba ada yang dasar Tasya bego lu gitu, langsung blok nggak? Kalau gue sih blok. Itu Eke Aquarius ya. Kalau Bunda langsung kayak sat Gua suka gitu. lo jangan masuk ke tempat gua dengan kata-katain gua. Ibaratnya Iya, benar. kamu masuk ke rumah saya, jangan ngatain saya, kamu keluar, blok aja, nggak usah pusing kan. Kita nggak mau orang-orang toksik, bye gitu kan. Iya. Tapi kalau kritik masih kita dengar, Iya. ya kan? Betul Bunda. Kurang lebih Tasya sama kayak Bunda. Tasya ngeblok juga. Enggak juga sih Bunda. Enggak juga sih. Enggak, kamu biarin aja atau kamu delete. Kalau aku biasanya aku skip. Oh, skip. Aku skip Dan aja. kamu biarin aja tuh itu omongan di situ ya. Iya biarin aja, yang penting aku tetap di sini dengan pendirian aku. Dengan aku terus maju, tetap menjadi Tasya yang lebih baik gitu. Aku di sini. Yes. Oke. Lagu ya. Di balik semua yang Tasya raih hari ini, menurut Tasya, pengorbanan terbesar ayah sama ibu tuh buat Tasya apa? Banyak banget sih Bunda. Mama papa itu ngorbanin semuanya buat Tasya. Papa kerja. Mama arisan. Tapi benar, mama juga arisan kadang kan. Mama arisan dulu, papa kerja. Semuanya itu ujung-ujungnya buat aku lagi, buat karir aku lagi, buat pendidikan. Pokoknya demi kebaikan aku semuanya. Semua yang dilakukan mama papa itu menurut Tasya pengorbanan terbesar yang dilakukan mama papa untuk Tasya gitu. Mulai dari papa banting tulang gitu, jadi supir gitu ya Bunda. Oh, jadi papamu supir? Papa supir dulu, supir pribadi. Oke, terus? Cuman sekarang udah enggak, alhamdulillah. Nemenin Tasya aja sekarang mah. Jadi menurut Tasya, pengorbanan dari Tasya kecil tuh ya, yang mama papa kasih untuk Tasya, itu tuh sangat amat berarti. Semuanya. Mama ngorbanin apa aja misalnya yang Tasya boleh cerita? Tenaga. Apalagi ibu rumah tangga kan gak mudah ya Bunda ya. Ibu rumah tangga itu gak mudah. Harus ngurus suami, ngurus anaknya, belum ngurus rumah. Sedangkan mama itu bener fokus banget ke aku demi aku tuh bisa jadi artis profesional. Emang mama tuh pengen banget aku jadi artis. Berarti dulu yang dorong kamu untuk ikut Indonesian Idol lagi, Idola Cilik.
Siapa yang Mama nge-push? papa. Mama papa. Mama papa Mereka yang ditambah. daftarin atau kamu yang pengen sendiri terus tiba-tiba mereka yang bantuin gitu? Oh, mama nemu di Instagram Mm-mm. kayak postingan undangan buat ikut ke audisi Idola Cilik gitu Bunda. Kamu jadi ikut antri Aku atau undangan? online kayaknya deh Bunda kalau nggak salah ya. Jadi lewat video gitu di RCTI Plus dulu begitu. Terus Undangan online berarti kamu? iya, jadi Audisinya? Tasya audisi online Oke. gitu. Nanti dipilih, dihubungin gitu kalau lolos. Alhamdulillah habis itu kan dikarantina ketemu sama Bunda juri artis, terus berlanjut terus. Terus tiba-tiba siapa yang nge-push kamu untuk tiba-tiba masuk ke dangdut ke DA, ke Dangdut Academy? Kalau ke Dangdut Academy, Kamu sendiri atau orang tuamu? mama juga. Mama juga? Mama juga. Jagoan mama nih berarti. Emang mama itu best. Terus kamu ya langsung gitu? Iya, aku selalu ngikutin mau mama karena aku tuh juga sebenarnya Bunda emang suka banget namanya seni. Sebelum nyanyi, aku tuh fashion show dulu, modeling dulu. Jadi udah kelihatan percaya dirinya dari situ, kebangun percaya dirinya dari situ. Begitu baru ke nyanyi. Jadi mama semua yang nge-push kamu tuh ikut kompetisi semuanya nih. Betul, dan papa juga mendukung juga semua itu. Berarti pada saat kompetisi-kompetisi itu ada sekolah yang ditinggalkan dong? Berarti masuk ke homeschooling? Belum. Oh belum? Kalau Gimana aku tuh? pas itu kebetulan Tasya Idola Cilik kan posisinya masih sekolah online ya Bunda. Jadi Zoom, Oke. walaupun negeri kan karena COVID-19. Oke. Betul, karena corona kan. Jadi Tasya alhamdulillah pas banget itu sekolah online gitu. Jadi nggak terhalang sekolahnya. Kalau untuk di Idola Cilik, di Dangdut Academy 7 ini pasti sekolah tertinggal, banyak banget pelajaran yang tertinggal. Cuman setelah kompetisi insya Allah Tasya kejar, sekarang juga lagi Tasya kejar gitu. Tasya lebih pilih sekolah swasta Bunda daripada homeschooling karena Tasya tetap pengen Komunitas. merasakan Normal. normal. Anak-anak normal yang bergaul sosial lah, Betul, bersosialisasi tetap dengan ingin anak- bersosialisasi Iya, iya, begitu. Pengen tetap merasakan seragamnya, kumpul-kumpulnya. Jadi Tasya nyari sekolah swasta yang memang bisa sekolah online gitu. Di mana tuh? Ada. Kebetulan senior Tasya juga kayak Kak Sri Devi, Kak Ebi sekolah di situ. Alhamdulillah juga didukung bareng sama teman-teman Tasya juga yang dari DA7 di situ juga. Jadi kamu bisa sekolah di rumah online? Betul, jadi nanti ada website gitu Bunda. Oh, sampai dengerin gurunya ngomong apa? Betul, nanti ada gitu. kalau emang kita ketinggalan ada videonya juga gitu. Jadi Kalau lebih enak. ulangannya gimana tuh? Ulangannya Apa tuh ngomongnya sekarang ulangan nggak sih? Bukan? ujian, ya. Ujiannya kayak PTS-nya gitu ya Bunda. Belum ada PTS juga angkatanku belum ada. Oh, belum ada. Gimana? Sekarang PTS, SAS, begitu sumatif nyebutnya sumatif. Kita apaan ya? Kita UMPTN, ulangan. Iya, jadi ulangannya tuh banyak banget kata-kata lainnya lah jadi sumatif lah gitu Bunda. Nah, itu nanti izin ke pihak yang berhubungan, nanti minta izin untuk ujian beberapa hari begitu Bunda, minta waktu sedikit gitu. Oh, jadi kamu ujiannya bareng sama teman-temanmu atau sendiri? Bareng. Oh, asik bisa nyontek. Ya Allah Bunda. Kalau gue, kamu nanti ujiannya sendiri. Aduh, pusing kalau bisa nyontek. Cuman kalau emang mungkin gak memungkinkan banget, bener-bener gak bisa mendesak datang gitu Bunda, bakal ujian nanti menyusul sendiri gitu. Nggak enak dong. Harus belajar beneran. Ayo tukang nyontek. Tapi alhamdulillah tetap pinter ya Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah tetap pinter. Kita bagian yang bukan yang nyontek, bukan minta contekan. Kadang-kadang minta contekan, kadang-kadang nyontekin juga. Betul. Jadi udah biasa jadi bawa buku dalam baju segala macam. Pasti Bunda nih, tau gak? Sticky notes gitu Bunda. Bukan lagi. Itu menurun ke anak saya. Sampai jualan kertas contekan. Kebongkar rahasianya. Kebongkar. Kan udah lama, itu udah 30 tahun yang lalu. Berapa tahun lalu? 40 tahun yang lalu ya? 15 tahun yang lalu lah. Kan udah gak pernah sekolah. Jadi ya udah ngomong aja emang tukang nyontek. Aku selalu bilang sama anak-anak, pokoknya kalau mau nyontek boleh tuh. Negara Cina tuh tukang nyontek, tapi conteknya lebih bagus ya. Jangan nyontek yang, ya memang mencontek itu adalah ketidakjujuran, tapi ya Itu mengasah otak juga menjadi licik Bunda. ya menjadi pokoknya bisa apa tuh namanya kalau orang Indonesia tuh ngakalnya banyak. Iya, Ngakal, akal-akalnya, gitu. ngakalnya. Tapi harus lebih kreatif daripada yang kamu contek.
Ibarat kalau kita jadi negara Cina kan dia awalnya kan nyontek ini teknologi dari Amerika. Tapi mereka bisa mengembangkan. Tapi mereka lebih kreatif sekarang ternyata mobil-mobilnya juga lebih jagoan, lebih industri mobilnya kan juga sekarang jauh lebih maju kan gitu loh. Betul, Bun. Dengan elektrik mobil itu maksudnya nyontek, tapi kalau kamu mau nyontek, conteklah dengan lebih kreatif. Walaupun itu adalah tidak jujur ya. Tuh. Oke. Orang tua kamu sudah banyak berjuang seperti tadi Tasya udah cerita ya. Pernah nggak ngelakuin sesuatu yang ngecewek orang tua? Contohnya tadi gue nyontek misalnya. Kalau aku ya Bunda, mungkin banyak. Kadang sebagai anak Tasya juga ada keras kepalanya gitu. Kadang ngerasa bersalah gitu kalau habis kalau orang tua lagi ngomongin gitu Bunda, kadang Tasya tuh kayak enggak, aku tuh nggak gini-gini. Kadang ngerasa bersalah gitu. Jadi ngerasa ngecewain orang tua gitu. Udah digedein kok malah bisa-bisanya ngomong ngebantah gitu-gitu. Mungkin Tasya ngerasa ngecewainnya di situ gitu. Kayak gitu. Cuman habis itu Tasya sadar gitu. Tasya bakal minta maaf dan berusaha untuk tidak mengulangi itu lagi gitu. Nanti kamu belum, kalau dibilang anak nakal-nakal banget juga enggak sih. Ya cuman ngomong, apaan sih, malas gitu. Itu Enggak gitu juga sih Bunda. Kayak gitu juga sih. Cuman paling kayak pembelaan lah anak-anak sekarang tuh namanya. Pembelaan gitu ya. Tapi itu kebiasaan buruk, jadi Tasya berusaha buat hilangin itu. Itu yang membuat kamu rasa bahwa itu mengecewakan orang tuamu ya. Iya. Cuma sampai segitu doang. Kecil mainnya ya, nggak nakal main mah. Karena Tasya itu bener-bener dikontrol banget sama mama papa Bunda. Anak kesayangannya mama banget. Jadi bener-bener dikontrol kemana-mana. Wah, berarti kamu nggak bisa naksir-naksiran cowok dong berarti. Bisa. Ngomong nggak? Bisa. Ngomong, selalu cerita. Ngomong. Aku terbuka banget sama mama. Gitu. Mama langsung ya oke lah, atau tar dulu deh gitu. Iya, mama tuh ngedukung asal tetap positif. Positif dan dalam pantauan mama papa orang dewasa gitu. Oke, apa pesan atau nasihat dari orang tua yang selalu Tasya pegang sampai sekarang selain tadi positif itu ya? Kalau nasihat-nasihat dari orang tua ya banyak banget Bunda. Mulai dari tetap membumi. Oke, harus itu. Itu harus Harus. utama. Jangan pernah lupa sama orang-orang yang selalu ada di sisi Tasya dulu. Terus? Banyak banget pokoknya. Banyak banget apalagi ya. Kamu harus nabung ya nak. Betul, Walaupun duitnya banyak. Gitu. Iya, itu juga. Kamu beli rumah nak udah ya. Alhamdulillah. Apalagi ya nasihat-nasihat orang tua. Banyak banget Bunda kalau disebutin satu-satu mah. Yang paling nggak diingat. kehitung. Yang paling pas ini kena banget nih gue nih gitu. Jaga diri. Jaga diri ya. Harus bisa jaga diri. Apalagi di dunia yang kejam kayak dunia entertain gini ya Bunda, dunia industri begini tuh kan banyak banget apanya ya. Hal-hal negatif, hal positif juga banyak. Jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati dan bisa membedakan. Ya apalagi di usia 16 tahun ya. Itu Betul, usia-usia rawan benar. nih. Usia-usia mulai kayaknya lagi mau coba itu ya. Mau coba ini ya gitu. Betul. Usia-usia kamu nih lagi usia padahal itu mulai meletak nih. Tapi makanya itu dia aku selalu minta mama papa buat selalu mantau aku gitu. Apalagi sehabis kompetisi Tasya takutnya kan terlena ya Bunda. Jadi biar Tasya tuh karirnya tetap maju terus, minta didoain orang tua, minta dikontrol orang tua terus biar nggak terlena gitu. Alhamdulillah masih ada mama papa juga. Ya masih masa ini belum masa berikutnya. Nanti ada level yang lebih berat lagi di 10 tahun ke depan. 20 tahun ke atas tuh mulai lagi nih ujiannya ya kan. Iya Bunda, harus nyiapin mental dari sekarang. Kuat-kuat. Kalau seumuran Tasya itu berarti yang kira-kira kisah terberat menurut Tasya itu apa? Kisah terberat ya? Menurut kamu, aduh ini gue gak kuat banget deh. Kan aku 50 tahun. Iya. Kamu kan masih antara 10 sampai 20 tahun nih. Iya. Itu apa sih? Aku agak lupa soalnya sih di umur itu ngapain. Oh, selain tadi mulai ngetek mau coba ini coba itu gitu. Apa ya? Mungkin gak terlalu berat ya Bunda, karena selalu didampingin sama orang tua juga. Oke. Karena masih didampingin sama orang tua itu. Jadi masih ada tempat untuk balik. Tempat untuk bercerita. Berarti kamu termasuk keluarga yang sangat harmonis ya, karena ada pengawalan dari kedua orang tua ya. Amin. Alhamdulillah tuh, Alhamdulillah. bersyukur kamu ya. Iya, enaknya begitu Bunda. Jadi
di luaran sana juga kita nggak bisa menganggap semuanya itu baik. Nggak bisa menganggap semuanya jahat. Jadi ya tetap harus hati-hati. Jadi Tasya tuh kalau cerita apa-apa pasti ke mama sama papa. Nggak mungkin kan orang tua kita sendiri. Mau celakakan kamu. Iya gitu. Tergantung sih. Kalau dapat yang kalau dapat yang mental illness ya repot ya lain lagi ya kan. Tapi kan nggak banyak yang mental illness orang tua kan gitu kan. Alhamdulillah. Good. Nah, kalau misalnya suatu hari nih dikasih kesempatan satu panggung sama idola Tasya, paling pengen nyanyi bareng siapa dan kenapa harus milih sama dia? Banyak Bunda. Satu orang yang harus aku Satu pengen orang. duet Dari sama- dulu ya? Dari Satu dulu aja banget. satu orang Dari yang dulu. aku pengen banget, misalnya aku nyanyi sama Brad Pitt misalnya, atau aku nyanyi sama Leonardo DiCaprio misalnya kan kita nggak Aku tahu. dari dulu itu suka banget sama lagunya Bang Judika. Oh, kamu pengen judit sama dia ya? Aku kemarin kebetulan Bunda pernah ketemu sama apa manggilnya abang kali ya? Bang Judi kayak Bang Judi. Bang Judi. Enggak sih di Bang sih dipanggilnya Bang. Bang ya. Bang Judika itu di Band Academy program Indosiar kemarin. Tasya ngeliat dia sebagai bintang tamu, beliau sebagai bintang tamu itu Masya Allah. Bangga banget Bunda, kayak terharu banget bisa ketemu beliau di panggung itu. Dari dulu tuh ngefans banget sampai nangis Bunda aku. Ngeliat beliau nyanyi, apalagi nyanyi lagu Jikalau Kau Cinta atau Cinta Karena Cinta ya. Aku Tapi emang dia vokalnya dia emang dahsyat sih dia ya. banget Bunda. Dia bisa dangdut kayak kamu, bisa pop, bisa dangdut, bisa rock gitu kan. Betul. Aku nangis Bunda. Dulu tuh aku kalau nyanyi lagu beliau selalu nangis. Gak tau kenapa, padahal masih kecil Bunda, aku nyanyi masih SD. Kayak udah tahu gitu arti-arti lagu kayak gitu ya. Padahal belum tahu arti lagunya, tapi nangis gitu, kayak ngefans aja sama Bang Judika gitu. Karena range vokalnya lebar atau karena memang kamu ya pokoknya Kagum aja, seneng banget sama karakter suaranya gitu. Kayak hebat banget. Jadi bisa range lebar sih. Sempet ngobrol nggak sama Bang Judika? nggak Kita sempet. bukannya kita mau dipanggil dia Om ya. Gue rasa kalau Judika deket bisa panggil gue Bang aja. Nggak mau kelihatan tua kan saya. Aku gak sempet Bunda. Sayang banget ya. Karena pas itu kan Bang Judika juga menemani para peserta, para grand finalis band-band untuk nyanyi. Jadi kan setiap segmen pasti persiapan untuk band selanjutnya begitu. Ada satu lagi juga Tete Lesti, alhamdulillah kemarin udah sempet duet juga. Seneng banget alhamdulillah. Oke, kalau disuruh pilih antara Tete Lesti dengan Bang Judika, mana yang paling pengen kamu duet? Gak bisa, pengen Pilih dua-duanya. salah satu. Gak bisa, pengen dua-duanya Bunda. Pengen dua-duanya. Karena dua-duanya sama-sama bagus ya. Iya. Oke, ini buat banyak anak muda di luar sana yang mungkin lagi ngerasa minder atau takut gagal atau ngerasa mimpinya terlalu tinggi. Pesan Tasya buat mereka apa? Kalau Mimpi terlalu tinggi mah boleh-boleh aja dong. kadang ada orang yang takut mimpi terlalu tinggi juga sih Bunda. Gitu. Tapi kalau Tasya sendiri, Kamu pasti mimpinya kan dari awal waktu kamu kecil pasti kamu lihat ada panggung apa di TV, nanti suatu saat aku jadi peserta di sini. iya. Iya kan? Makanya itu sebenarnya mimpi yang tinggi itu malah bagus. Iya. Jadi daripada mimpi buruk ya Bunda. Jangan dong. Lebih baik mimpi ya tinggi namun indah gitu kan. Siapa tahu didengar sama yang di atas, bisa terkabul gitu. Lebih baik mimpi setinggi-tingginya. Jadi bisa berdampak positif juga ke kita, begitu. Kita bisa lebih punya apa ya, acuan, motivasi buat lebih baik gitu. Karena kan memang kita harus mimpi setinggi-tinggi supaya kita ada goal Betul. apa ya, kita dalam Ada hidup itu harus tujuannya. tujuannya. Aku 5 tahun lagi aku sudah harus pegang duit 5 triliun misalnya gitu Betul. kan. Jadi kita tahu kita mau kemana gitu ya Bunda. Tahap-tahap apa aja yang kita bakal lakuin buat kesana gitu. Jadi jangan pernah takut buat bermimpi setinggi mungkin pokoknya. Orang mimpi gratis kok, say. Nggak ada yang larang juga. Siapa tahu emang kejadian kan? Kita tidur juga bisa mimpi. Gratis semuanya Iya. ya Bunda. Jadi kamu hebat loh. Dia udah dari kecil udah ikut kompetisi-kompetisi dari kecil tuh luar biasa. Oke, kalau misalnya aku boleh ngingetin lagi, nanya gitu ya. Iya Bunda. Masa kecilmu happy atau masa kecilmu, aduh aku pernah nggak bisa makan nih di waktu kecil gitu? Kalau
mungkin dari ekonomi keluarga bisa dibilang seperti itu ya Bunda. Cuman karena selalu dibawa happy, selalu dibawa bersyukur. Jadi alhamdulillah semuanya dijalanin aja. Paling ngenes kamu makan apa dulu? Yang paling gak enak. Aduh, aku cuma dapat aku makannya cuma garam sama sambal doang nih. Sebenarnya Bunda Nasi misalnya justru gitu. Tasya itu nggak suka makanan yang aneh-aneh. Kamu makannya apa? Anaknya kayak aku suka tuh Telur, ketan, ketan. nasi uduk, sukanya kayak gitu-gitu. Bahkan aku tuh suka burger, pizza aja tuh baru-baru ini Bunda. Rendang juga, padahal tuh makanan Indonesia kan. Aku juga baru-baru ini. Jadi emang sukanya masakan mama papa aja. Udah gitu. Pernah sampai gak bisa makan gak? Maksudnya Lagi, gimana tuh? maksudnya gak ada makanan gitu. Aduh, gak ada makanan lagi nih. Susah nih, kadang ada dulu. Alhamdulillah selalu Ada. tercukupi gitu. Oh. Ya makan nasi gitu Bunda. Pernah cuma makan nasi doang pernah gak? Kalau itu alhamdulillah Tasya nggak pernah Bunda. Gak pernah ya. Berarti alhamdulillah bukan orang melarat, Alhamdulillah ya kan? masih bisa tercukupi. Apapun, sangat walaupun kita kan waktu kecil itu ngerasa bahwa walaupun kita mungkin orang tua kita bukan orang kaya banget, Ya. tapi paling nggak nasi putih dengan telur aja sudah happy. Iya, kayak Karena kita gitulah Bunda. bersyukur ya kan. Ya, paling Sama makan sambal udah, itu kita happy. kangkung. Iya, sederhana kan. Betul, paling ngambil kayak di kebun gitu kan Bunda, kadang orang tua ada kebun gitu. Jadi kan Nah, dia metik-metik sendiri. begitu. Kadang Nanti juga kan mainan sama ulet segala macam gitu. Ya kan ada kadang-kadang di sayur-sayuran ada ulet-ulet gitu kan. Betul. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang kayak gue dulu di sawah, tiba-tiba di belakang halaman rumah tante, iya, mainannya ya ulet lagi lewat gitu kan. bayam Kayak gitu kan. sayur-sayuran kita tiba-tiba lah ada ulet lagi gitu. Betul. Ya main-main kayak gitu Bunda, makannya paling telur, kangkung begitu. Tapi ya tetap enak aja karena disyukurin Bunda. Iya. Bersyukur gitu. Nggak ada beban apa-apa. Berarti apa yang membuat kamu berbeda dulu dengan sekarang? Apa ya yang berbeda? Lebih tercukupi Bunda. Lebih tercukupi apapun yang kamu mau. Bisa membantu keluarga yang ada di kampung juga alhamdulillah. Jadi bisa membantu sesama gitu. Memberikan, pokoknya Tasya tuh pengen banget memberikan hal-hal positif, energi positif ke orang-orang di sekitar Tasya gitu. Jadi nggak cuma Tasya aja yang kena dampaknya, semuanya juga kena, bisa merasakan gitu. Oke, jadi guys kita udah ngobrol lama nih, panjang kali lebar ya. Tasya ini sangat positif orangnya dan Insya Allah. dia adalah contoh buat anak-anak seusia yang masih kecil tapi daya juangnya luar biasa karena dia berani ikut Idola Cilik, kemudian berani ikut Dangdut Academy, walaupun kegagalannya bukan juara 1 di mana di Idola Cilik, Iya. tapi dia tidak pernah mati untuk berjuang. Ibaratnya tidak mau pantang mundur lah ya gitu loh untuk berjuang lagi dan akhirnya tekad dan konsistensi terhadap hobinya, passionnya tetap dijalanin dan kamu tetap menggali diri kamu sehingga kamu akhirnya berhasil menjadi juara 1 di Academy. Insya Allah. Ya kan? Alhamdulillah. Artinya kamu kan pejuang, memang fighter itu. Itu yang aku tangkap dari kamu ya. Pesan buat para anak muda nih. Yang Apa? apa? Yang lagi berjuang ya Bunda? Gue lagi berjuang apapun, jangan malas kalian ya. Nih lihat nih gitu loh. Oke. Atau misalnya kamu apapun lah. Kalau dari Tasya, contohnya kayak yang tadi ya Bunda, jangan pernah takut buat bermimpi. Pokoknya tentuin kalian mau kemana, mau mencoba hal baru juga jangan pernah takut. Cobain aja, siapa tahu passion kalian di situ. Kalau emang merasa nyaman, merasa cocok, lakukan. Ikutin sesuai isi hati. Jangan dengerin omongan orang lain. Jalan Dan aja. kalau lagi belajar atau misalnya lagi melakukan hobi yang ngajari untuk menjadi sebuah pekerjaan, konsisten. Betul, itu Jangan utama. deket-deket, nggak bisa, patah semangat ya kan. Ini contoh nih, 2 kali ikut kompetisi ya. Tapi sebenarnya sebelumnya kamu ikut kompetisi banyak gak? Iya, dari sekolah-sekolah, antar sekolah gitu Bunda. FLS 2N dari pemerintah gitu juga Tasya ikut. Berarti kamu tipe kalau ada mic langsung kamu simpen aja, aku mau nyanyi gitu dari sini. Gitu gak? Iya, paling kalau ada lomba ikut gitu. Ada info lomba ikut gitu. Dari umur berapa tuh? Dari umur mungkin kalau seni ya Bunda, entertain Tasya dari umur 3 tahun di modeling fashion show. Gitu. Kalau yang nyanyi? Kalau nyanyi 5 tahun. Yang ngajarin nyanyi pertama kali siapa? Mama. Mama. Awalnya nyanyi biasa-biasa aja Tasya mah. Cuman ya pelan-pelan alhamdulillah sampai sekarang
dapat ilmunya itu dari panggung ke panggung. Gitu. Sering perform juga, walaupun nggak dibayar juga tetap Tasya lakuin karena Kamu pernah sampai nggak dibayar? iya Itu karena ingetnya di mana? sering Tasya misal Sering. sering gitu Bunda, karena Tasya tuh niatnya untuk nyari pengalaman, nyari ilmu. Kebetulan karena ekonomi Tasya juga nggak memadai untuk les, jadi Tasya bisanya nyomot-nyomot ilmu dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Jadi banyak banget. Pas itu Tasya pernah ketemu Kak Irfan Hakim juga, karena itu juga dari kenalan dari panggung ke panggung. Alhamdulillah bisa ketemu. Apa yang kamu ambil dari ilmunya Kak Irfan Hakim? Pas itu cuma foto sih Bunda kebetulan ya. Nah, kalau kamu kan katanya sering melihat orang-orang. Siapa nih kira-kira yang teringat dalam pikiran kamu? Oh, ini loh, aku ingat banget kakak ini atau abang ini. Inspirasi aku ya, Aku pengen jadi kayak dia deh gitu. Tete Lesti. Nah, kenapa tuh? Karena menurut Tasya, bukan menurut Tasya sih, menurut semua orang pasti hati Tete itu besar banget. Dia itu benar-benar, Perasaan aku kemarin dia kurus kok. bukan gitu Bunda. Bukan kayak gitu. Maksud aku orangnya ya udah Baik. legowo, Iya. legowo gitu. Baik banget, nggak pernah membalas. Itu yang Tasya pelajarin dari Teteh. Panutan Tasya begitu. Sangat Tasya kagumi banget Teteh Lesti itu. Sampai detik ini juga. Selain suaranya juga bagus ya. Benar. Masya Allah banget. Mentalnya itu keren banget. Oke, kalau gitu. Ya udah, makasih Tasya. Terima Sukses kasih di dunia industri rekaman. Amin ya Allah. Semoga kamu makin sukses dan makin mendapatkan apa yang kamu mau. Amin, Dan amin, makin amin. banyak cuannya. Sehingga kamu bisa Amin. bantu banyak orang juga. Amin. Makasih banyak ya Bunda udah undang Tasya juga. Sama-sama sayang. Masya Allah. Dan sukses dan salam buat keluarga kamu semuanya. Siap. Ya. Sukses juga. Dan apa yang baik boleh diambil, yang buruk dibuang aja. Dan sukses. Dan sampai dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye. Bye-bye.